Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu dan jemaah sekalian, manusia itu ketika Allah ciptakan, saya sering sampaikan ini, Allah membagi kepada 3 bagian utama. Ada 3 unsur yang membentuk kita menjadi manusia. 1, ada unsur fisik. Ya, fisik dalam bahasa Arab disebut dengan jism. Segala yang terkait dengan fisik disebut dengan jasmani. Itu kaitannya dengan fisik. Yang kedua, ada unsur roh. Ini penggerak kehidupannya. Jadi fisik tidak ada rohnya, tidak akan ada tanda kehidupan yang menggerakkan. Segala yang terkait dengan roh disebut dengan rohani namanya. Ya, karena itu kita sering mengatakan rohani, yaitu hal-hal yang terkait dengan roh spiritual. Kemudian yang ketiga, ada aspek yang terkait dengan akal. Akal ini penghubung antara roh dengan fisik. Bagaimana roh memberikan perintah kepada fisik, itu diikat oleh akal. Akal yang sepersekian detik memberikan perintah kepada fisik berdasarkan dari generator rohnya. Jadi roh memberikan perintah, akal mengikatnya, lalu meneruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Dan itu Masya Allah, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya berlangsung sepersekian detik saja. Coba bisakah kita bayangkan berapa banyak kita berpikir dalam sehari itu? Nah, itu kan dorongan akal yang disupport kemudian oleh roh, lalu diperintahkan kepada fisik kita untuk bergerak, untuk beraktivitas. Nah, manusia kalau dengan fisik dan roh saja itu tidak jadi manusia, nanti jadi hewan. Karena hewan makhluk yang ada fisiknya, ya, ada rohnya menggerakkan berkehidupan, tapi tidak punya akal. Nah, kemudian kalau ada akal, ada rohnya saja, nggak ada fisiknya, itu gentayangan namanya, kan? Nggak ada fisik kemudian untuk digunakan sebagai tumpuan. Demikian adanya manusia itu pasti punya 3 unsur ini. Nah, 3 unsur ini untuk berkehidupan dia butuh nutrisi, ya, butuh nutrisi. Kalau tidak dapat nutrisinya, maka tidak bisa dia menjalani kehidupan dengan baik. Fisik, ya, tubuh kita secara fisikal ini butuh nutrisi, butuh asupan, butuh makanan dan seterusnya. Karena itulah ketika Allah mencipta kita, Allah memberikan pedoman langsung, petunjuk kepada kita. Ini hal-hal yang bisa menguatkan fisik, ya, seperti turun Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Kalau ibu buka mushaf itu ada di sebelah kanan paling bawah, ya, di mushaf standar. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali. Jadi ini semua mencakup seluruh yang namanya manusia, mau besar, kecil, tua, muda, sepanjang manusia, maka ayat ini bersifat universal. Jadi di Al-Quran itu nanti ada ayat yang mencakup hukumnya universal untuk semua manusia. Manusia nggak bisa menghindar dari itu semua. Nah, nanti ada yang spesifik kepada insan beriman, yang telah menyatakan dirinya beriman, terikat dengan imannya untuk membuktikan imannya. Maka ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Itu khusus untuk orang beriman. Ya ayyuhan nasu, untuk semua manusia tanpa kecuali, dimanapun berada. Ya, apa yang terjadi? Kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya, penuhi kebutuhan fisikmu, silahkan berkelana dimanapun di muka bumi. Mimma fil ardi, yang bisa engkau jangkau di tempat yang engkau pijak. Ada yang di BSD, ya, ada yang di Bekasi, ada yang di Depok, ada yang kemudian keluar Jawa, bahkan keluar negeri. Itu dalam rangka apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Apa di antara kebutuhan hidup yang pertama? Kebutuhan hidup fisik. Nah, apa di antaranya? Yang paling pokok itu kan makan. Kulu. Kulu itu kata perintah dari akala ya kulu. Kul, jamaknya kulu. Minimal cari makan. Makanya para ayah ketika akan berangkat untuk bekerja, itu kan selalu menyampaikan kalimat-kalimat kiasan. Ya, sinekdok pas prototo kalau dalam bahasa Indonesia. Mau kemana Pak? Mencari sesuap nasi, ya. Padahal kan yang dicari 1 rice cooker, bahkan lebih kan. Tapi itu untuk memenuhi hajat untuk fisiknya, kebutuhan makannya. Ya, prinsipnya halalan thayyibah, cari dengan cara yang legal, jangan cari dengan cara yang tidak benar, ya, dengan korupsi, dengan mencuri, menyogok dan sebagainya, ada konsekuensi nantinya. Yang halal itu kemudian dialihkan, dikonsumsikan pada hal-hal yang baik. Thayyib, thayyib itu artinya yang bermanfaat dan menguatkan pada tubuh, ingat ya, yang bermanfaat dan menguatkan pada tubuh. Jadi kalau makan, cari makanan, jangan hanya sekedar mengikuti selera nafsu untuk keinginan, tapi yang bisa memenuhi kebutuhan fisik. Fisik butuh tidak? Ya, kalau ingin tapi membahayakan pada fisik, itu kata Al-Quran hindari, jauhi. Bahkan ada yang diharamkan untuk menjaga kehormatan kita. Haram itu seakar dengan kata hormah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Adanya hukum haram untuk menjaga kehormatan kita. Ya, kenapa memandang yang buruk diharamkan? Supaya pandangan kita tetap terhormat. Kenapa ada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah untuk menguji keimanan kita dan menjaga kehormatan kita dalam kehidupan dan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebutuhan fisik. Ya, orang yang tidak makan, orang yang tidak minum akan lemah, ya, pada keadaan fisiknya, sulit dia beraktivitas. Ini bagian yang pertama.
Pun demikian bagi orang beriman juga sama, cuma bedanya nanti di keberkahannya. Karena itu ketika Allah memanggil orang beriman untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, itu halalnya nggak disebutkan lagi, tapi berkah thayyibnya itu dijamakkan. Pindah ayatnya ke ayat 172. Tadi ayat 168 Al-Baqarah, pindah ke ayat 172 di surah yang sama. Kalau yang tadi ya ayuhan nas, yang ini ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang beriman tanpa batas, gitu kan? Alladzina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu isim mausul, kata konjungsi, menunjuk pada objek, kadang-kadang subjek, tapi sifatnya luas tanpa batas. Ya, kalau mau saya detilkan lagi, ya-nya itu panggilan tanpa batas, mau dekat, mau jauh, gitu kan? Semua berada dimanapun, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya itu munada, berfungsi taukid menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Jadi ayat ini pembukanya kalau saya terjemahkan secara tafsir, seakan Allah ingin mengatakan, hei semua manusia tanpa kecuali, dimanapun kau merasa berada saat ini. Karena Allah mengetahui dimanapun kita, ya. Tapi disentuh kita dengan kalimat itu untuk menguatkan. Kata Allah, engkau laki-laki atau perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, ya kan? Dimanapun kau berada, merasa berada saat ini, aku tegaskan kepadamu, aku ingatkan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibat. Ibu dan bapak perhatikan di sini, ya, halalnya nggak disebutkan lagi. Padahal ketika mengatakan ya ayuhan nas, itu halalnya ada. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Di sini halalnya seakan dibuang, hilang. Kenapa halal tidak disebutkan? Karena bagi orang beriman, insan beriman yang sejati itu, imannya akan menjadi cahaya yang membimbing dia otomatis mencari yang halal. Jadi kalau ada orang mengatakan dirinya beriman tapi masih terfikir yang haram, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Ya, karena orang beriman itu kalau sudah sampai kepada jiwanya, iman menjadi cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Itu yang menggerakkan diri kita berperilaku. Karena itu banyak fungsi tubuh kita di Al-Quran disebutkan dengan iman dulu sebelum fungsinya. Ya, ini ada mata misalnya. Ini mata itu disebutkan imannya dulu sebelum fungsi matanya. Untuk akhwat perempuan, para ibu ummahat, buka Quran surah ke-24, surah Cahaya An-Nur. Di ayat 31, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman, katakan pada ummahat yang beriman, para akhwat yang beriman, imannya itu akan membimbing pandangannya untuk melihat yang baik saja. Ketika yang dilihat tidak baik, kata Al-Quran, yaghdudna min absarihinna, dia akan palingkan pandangan itu. Jadi itulah iman. Cahaya iman membimbing lisan. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jangan gunakan lisanmu untuk mencela, ya kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax, jangan gosip. Itu cahaya iman. Ya, demikian pula dalam mencari nafkah, ketika imannya ada, maka akan dibimbing kepada yang halal. Karena itu nggak butuh kalimat halal lagi insan beriman. Jadi kalau ada orang mencari yang bukan halal, yang haram, itu ada masalah dalam imannya. Ketika seseorang sudah terfikir halal semua, halal, ya, bekerja dengan cara yang halal, mencari makanan yang halal, berpenampilan yang halal, itu Allah akan dekatkan rezekinya langsung sebagai pembeda bagi orang, ya, yang beriman dengan orang yang belum beriman. Kan kita mesti bertanya kepada Allah, ya Allah, apa faedah iman saya? Saya beriman, yang lain belum beriman. Apakah ada perbedaan di iman saya, gitu kan, kepada kehidupan saya? Kata Allah, ada. Makanya kalimat mimma fil ardinya nggak disebutkan. Ma razaqnakum, kami akan dekatkan rezekinya. Ya, dengan cara apa? Kami tambahkan keberkahannya. Min thayyibati. Ya, jadi kalau yang pertama halalan thayyiban, thayyibnya bentuknya tunggal dan nakirah sifatnya, mufrad, ya, singular. Nah, tapi kalau bagi orang beriman dijamakkan thayyibat, berkahnya banyak. Sesuatu yang berkah itu sangat bernilai. Barangkali suami misalnya bekerja, pekerjaannya halal, berkah, dapat 1 juta, tapi Masya Allah, sebulan tuh nggak pernah kepake gitu. Ya, mau makan ada orang kirim makanan, pakaian kemudian tiba-tiba ada yang ngasih hadiah, kepake cuma 100 ribu, berkahnya luar biasa. Ya, tapi ada orang kalau mencarinya di luar batas yang halal, walaupun dia dapatnya 100 juta, 1 miliar, tapi karena didorong oleh nafsu yang sangat tinggi, keimanannya redup, maka semua ingin dibeli, semua ingin didapatkan, walaupun tidak tepat guna dan tidak butuh dengan itu semua. Ya, jadi itu beberapa rumus terkait dengan kebutuhan fisik. Intinya adalah fisik kita butuh nutrisi, kalau tidak lemah kita dalam bergerak. Pun demikian selanjutnya, roh kita pun butuh nutrisi. Kalau roh ini, ya, tidak ada nutrisinya, maka dia akan lemah juga, sulit menggerakkan fisik untuk beraktivitas. Dia akan gelisah, dia akan lemah. Seperti fisik pun lemah, bisa sakit, bisa kena penyakit. Penyakit fisik disebut dengan da namanya. Ya, likulli da'in dawa.
Setiap ada penyakit fisik ada dawa, ya. Fisik ini misalnya luka, apa obatnya itu dawa namanya. Roh juga bisa kena penyakit kalau tidak diberikan nutrisi yang benar. Penyakitnya disebut dengan marad. Ya, roh kita itu kalau masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi nafas namanya. Nafas, ya. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi nafas yang telah sempurna, ya, keberadaannya ketika roh masuk ke dalam fisik. Ditiupkan roh itu, roh berubah jadi nafas namanya. Karena itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Seseorang bisa bernafas, tanda kehidupan. Itu dari bahasa Al-Qur'an. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi roh yang telah sempurna masuk ke dalam tubuh seseorang itu di usia 4 bulan kandungan. Ya, isyaratnya di Quran surah ke-7 ayat 172, Al-A'raf ayat 172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Komitmen keimanan kita dengan Allah itu diuji dulu sebelum kita terlahir. Itu usia 4 bulan saat roh ditiupkan. Tahu dari mana itu 4 bulan? Nanti di hadis Nabi dari riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau ibu ngaji yang paling standar misalnya kitab dasar hadis, ada karya Imam An-Nawawi namanya Al-Arba'in. Al-Arba'in itu jumlahnya 42 hadis. Ya, Al-Arba'in itu mengartikannya bukan 40, sekitar 40-an. Karena orang Arab kalau menyebutkan sekitaran itu dijadikan in ujungnya. Arba'in sekitar 40-an, gitu kan? Khamsin sekitar 50-an itu, ya. Nah, ada yang tepat segitu, ada yang di kisaran angka segitu. Nah, di nomor 42 hadis ini nomor hadis nomor 4. Ya, hadis nomor yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi katsbi 40. Sungguh setiap kalian anak cucu Adam itu kan akan berproses kehidupannya di dalam perut ibundanya, di rahim ibundanya. 40 hari pertama proses pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. 40 hari kedua menjadi alaqah, ya, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Kemudian setelah itu 40 hari ketiga mudghah, sudah berbentuk keratan daging. 40 hari ketiga itu berarti 120 hari, 4 bulan, ya. Tsumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan roh. Nah, maka kalau sudah usia kandungan 4 bulan itu sudah ada rohnya. Nanti fikihnya beda lagi. Ada bimbingan nanti, bimbingan bagaimana mendidik anak dalam kandungan. Itu ada fikihnya sendiri. Ya, nanti di lain kesempatan mungkin bisa dibahas dia. Nah, saya kembalikan kepada ayatnya. Jadi ketika sudah ditiupkan roh itu sempurna. Ya, sempurna. Sawwa yusawwi gitu kan, taswiyah. Itu ada antara roh masuk ke fisik ada di Quran surah ke-15. 15 Al-Hijr ayat 28 sampai ke ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu kapan sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, fa idza sawaituhu, maka jika aku telah bentuk sempurna, ya, keadaan manusia itu di dalam rahim dengan prosesnya, di antara prosesnya 4 bulan roh ditiupkan, ketika fisiknya mulai berbentuk roh ditiupkan. Fa idza sawaituhu, karena itu kalimat sawwa ini ditegaskan kembali di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi roh masuk ke fisik jadi nafas, bisa bernafas kita. Tempatnya nafas di mana? Di kolbu. Ya, kolbu. Tempat kolbu di mana? Di sodrun, jamaknya sudur. Itu yang diwaswasi oleh setan di jiwa kita itu, ya. Nah, sekarang kembalikan, sudah masuk ke dalam nafas itu tempatnya di kolbu. Kolbu jamaknya kulub. Ini butuh nutrisi. Kalau tidak diberikan nutrisinya ada penyakit. Penyakit yang menyerang kepada nafas kita, jiwa kita, pusat spiritual kita disebut marad namanya. Marad, ya. Karena itu kita dapati di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad, ya, fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Jadi penyakitnya bukan penyakit fisik, ya, penyakit di dalam jiwa. Nah, itu yang disebut dengan nifak nanti, ya. Ada penyakit ria, ada iri hati, dengki. Itu nggak bisa ibu diobati di rumah sakit. Ya, nggak ada poliria di rumah sakit. So, di BSD ada nggak poli iri hati, ya, poli dengki, poli ria? Nggak akan ditemukan. Ya, itu kalau gagal nutrisi jadi persoalan keadaan rohnya, dan nanti jadi salah perintah kepada fisiknya. Alih-alih ikhlas jadi ria. Kan kelihatan di ekspresi tubuh. Jadi ketika diperintahkan beramal untuk ria, wah, infaknya misalnya 1 juta, bikin spanduknya Sabang sampai Merauke. Itu kan penampakannya, ya. Nah, belum yang lain-lainnya gitu. Karena itu dia butuh nutrisi. Nutrisi untuk roh itu itulah ibadah. Ya, karena sumbernya dari Allah, maka Allah langsung menyampaikan.
Langsung Allah sampaikan tegas, ini nggak ada yang lain. Itu di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang esensi hakikat ruh. Qul ruhu min amri rabbi, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urusan ruh itu urusan Rabbku, urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nutrisinya, kebutuhannya Allah yang siapkan. Apa kebutuhan ruh itu? Sifatnya ibadah. Karena itulah kita diminta untuk ibadah dalam bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan nutrisi kepada hati, kepada roh kita supaya tenang keadaannya, supaya fisik setelah dapat makanan tenang, fisik dapat materi tenang, roh pun dapat ibadah itu tenang. Ya, dengan cara apa? Dengan cara zikir. Makanya fungsi zikir itu menenangkan kepada hati. Quran surah ke-13, ya Ar-Ra'd ayat ke-28, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan yang dihasilkan kepada roh, kepada jiwa, kepada hati itu disebut tumakninah. Karena itu setiap kita ibadah ada tumakninahnya. Apa di antara bentuk zikir? Ya, salat. Salat itu bagian dari zikir. Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh saya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya tegaskan, saya Allah, enggak ada Tuhan selain saya. Maka beriman kepada saya, buktikan keimananmu dengan ibadah, lakukan melalui salat. Ya, salat itu bagian dari zikir untuk mengingatku, kata Allah. Ya, makanya semua nabi, rasul yang pernah diutus itu mempraktekkan salat dan mengajarkan pada umatnya. Nabi Isa itu salat, Bu. Pak, Nabi Isa salat. Ya, ada salat. Buka kalau di Quran surah ke-19 Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubaraka aina ma kuntu wa awsani bis salah. Allah menetapkan aku, keberkahan melekat pada diriku dan mewasiatkan kepadaku menunaikan salat. Nabi Musa salat, Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Nabi Yahya yang nanti berpartner dengan Nabi Isa alaihissalam menyiapkan jalan dakwah untuk Nabi Isa, Nabi Zakaria, itu anaknya Yahya. Yahya ini ketika kemudian diminta ya oleh Nabi Zakaria berdoa kepada Allah memohon supaya lahir anaknya nanti diberi nama Yahya, itu sedang salat. Nabi Zakaria salat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Ya kan? Lahirnya Yahya itu karena permohonan lewat salat. Nabi Ismail alaihissalam salat, bahkan minta semua keluarganya salat. Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Jadi salat itu penting. Penting sebagai apa? Sebagai nutrisi bagi roh, pembuktian bagi iman dan penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengenal Allah sesungguhnya. Lalu siapa lagi setelah itu? Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan pemilik pengetahuan yang sempurna, yang ilmunya didorong oleh kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau pembenaran itu sudah merasa salah, tapi ingin menutupi kesalahan, maka dia kemudian memodifikasi jalur pengetahuan untuk membenarkan kesalahan yang telah dia bangun. Maka nanti akan menutupi kesalahan dengan kesalahan yang lainnya, itu yang fatal. Ya, jahlun murakkab kalau dalam bahasa Arab itu. Nah, orang-orang yang menggunakan potensi ilmu dengan benar, dengan baik, akan menemukan pada ujungnya menetapkan Allah sebagai Tuhan. Kapan taunya? Dengan ilmu. Jadi ilmu untuk tauhid itu penting, menjaga tauhid. Ilmu untuk syariat itu penting. Salat kalau nggak ada ilmunya nggak bisa khusyuk. Makanya ada ilmu untuk salat disebut dengan fikih namanya. Fikih salat, fikih zakat, fikih haji, fikih umrah. Fikih itu artinya apa? Paham. Jadi kalau belajar salat mesti sampai paham. Jangan sampai salat tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam salat. Bagaimana bisa khusyuk dalam salat? Jelas ya? Dari sini kita mengerti betapa ilmu itu penting untuk nutrisi apa? Akal. Karena akal akan mengikat peran roh, juga fungsi untuk fisik, rohani dan jasmani. Karena itulah dasar ini disandingkan dengan iman dan amal sekaligus. Pernah dengar istilah al-ilmu qabla al-amal? Ilmu sebelum amal, gitu kan? Ada juga kemudian ilmu ma'al iman, ilmu dan iman. Karena nggak mungkin kita beriman tanpa dasar ilmu yang kuat. Ya, kalau nggak tahu ilmunya bisa lemah kemudian imannya. Ini yang jadi persoalan. Karena itu ilmu penting. Turunlah Quran surah ke-17 kemudian Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kan? Jangan pernah mengikuti satu tindakan, perilaku, ajakan kalau nggak ada dasar pengetahuannya. Ilmu penting. Karena itu sumber ilmu pengetahuan, sumbernya terutama yang pokok ada 3, pendengaran, penglihatan, dan nalar kita. Ya, kan ilmu itu prosesnya begini, dari data jadi informasi, informasi di knowledge, jadi pengetahuan.
Ya kalau nggak ada data, nggak ada informasi, nggak ada pengetahuan, kan? Nah kata Allah, sumber untuk merekam data informasi itu akan ditanya. Ya pendengaran, penglihatan dan nurani kita itu akan ditanya. Ya kenapa dulu kamu nggak lakukan ini? Saya nggak tahu ya Allah, kan saya ciptakan bagimu pendengaran. Apa nggak dengar suara azan itu 5 kali saya perdengarkan? Ya kenapa nggak beriman juga? Ya kamu itu pernah saya perjalankan lewati masjid, lihat orang sholat. Bisa saja kamu lewat jalan yang lain, tapi kenapa engkau bisa lewat masjid? Supaya engkau sholat. Itu kan sumber pengetahuan. Nah, maka prinsip dalam Quran, ilmu itu penting. Jangan sampai mengikuti sesuatu yang nggak ada ilmunya. Ibu pun kalau diajak teman atau ikhwan, akhi, saudaraku diajak teman, ikut yuk. Kemana? Nanti aja pokoknya. Nah itu fikih Islam melarang, jangan. Ya, tahu-tahu diajak ke tempat maksiat, nanti repot kan? Nah, tanya dulu kemana? Karena kita nggak boleh ikut. Ya, kecuali kalau ada dasar pengetahuan yang jelas. Nah, itulah pentingnya ilmu. Nah, sekarang persoalannya kita bertanya, kan? Ya Allah, ya Rasulullah SAW, ya Allah, itu kan ya Rasulullah. Kalau kami ingin mendapatkan ilmu yang benar, bagaimana caranya? Kemana kami mesti kemudian dapati? Dan seperti apa hasilnya kalau kami dapati itu semua? Baik, kita mulai dengan Al-Quran. Quran surah ke-58, Al-Mujadalah, ayat yang ke-11. Ini dalilnya ya. Bismillah. 1, Quran surah ke-58, Al-Mujadalah. Saya lebih senang menyebut Mujadalah dibandingkan Mujadilah, gitu kan? Karena ada perdebatan dua sisi. Kalau Mujadilah, satu sosok aja yang mengadu, gitu kan? Ayat yang ke-11. Kemudian 2, Quran surah ke-9 At-Taubah, ayat yang ke-122. 3, kembali ke asal, Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 31. Nanti saya sebutkan fitrah nabinya di sini. Kemudian kemudian kita masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya kita ambil satu saja dulu ya. Saya ambil dulu satu yang Al-Bukhari. Hasil dari ini semua kita dapatkan Al-Bukhari. Nanti saya tunjukkan kitabnya. Kita ambil Kitabul Ilmi, Kitab Al-Ilmu, Kitabul Ilmi, Al-Ilmi. Kitab yang nomor kedua, bab nomor 13, hadis nomor 71. Rawi sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Cukup dulu ya. Bismillah. Baik, yuk kita mulai dari yang pertama dulu ya. Sekarang kita bertanya, ya Allah, kami ingin mencari ilmu itu, pengetahuan, supaya mantap kebutuhan roh kami dan mantap kemudian tindakan dan jasmani kami. Kemana kami datang? Ya kan? Baik, tempat belajarnya gimana? Kita cari tempatnya dulu. Maka kemudian turun Quran surah 58 Al-Mujadalah ayat 1 ya. Silahkan ayat 11. Mujadalah Quran surah 58 ayat 11. Yuk kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh iman lagi kan yang disebutkan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Satu, jelas ya? Baik, satu, bagian pertama ada ayatnya ya, ditemukan ya. Baik, saya turunkan ke sini. Ini sengaja saya berikan ruang space untuk memberikan penjelasan. Ya, kita turunkan ke sini. Satu, ya ayyuhalladzina amanu, imannya disebutkan dulu. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi, al-majalis ya, al-majalis. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu, gitu kan? Fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum, disebutkan lagi. Walladzina utul ilma darajat, disebutkan lagi imannya, kemudian ilmu. Baik, sekarang fokus ke sini ya, baik-baik. Kita akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang tempat mencari ilmu. Di mana saya harus mencari ilmu yang bermanfaat untuk roh dan fisik itu? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Perhatikan standarnya dalam tafsir. Jika ada ayat dibuka dengan kata iman, panggilannya, maka informasi yang terdapat di ayat itu menunjukkan parameter keimanan seorang hamba. Jadi semakin diikuti menunjukkan imannya kuat. Kalau bergeser dari informasi itu menunjukkan imannya lemah. Itu standar. Misal, kata iman pertama bersanding dengan sholat, Al-Baqarah ayat 3. Ya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman mengantarkan kemudian ibadah salat. Ya, maka ketika kita semangat menunaikan salat, salatnya bagus sampai yang sunnah pun dikerjakan, ini menjadi parameter iman. Bisa diukur, ini menunjukkan imannya kuat, sedang bagus.
Ya, ketika sholatnya mulai membatasi pada yang fardu, itu pun agak malas-malas, kurang tepat waktu, ini menunjukkan iman bermasalah. Itu standar. Ya, nanti kalau Anda mengaji menemukan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan itu sekaligus menguji iman selain menjadi pembuktian dari keimanan kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, Al-Maidah ayat ke-1, dan hai orang-orang beriman tepati janji. Maka semakin menepati janji menunjukkan cahaya iman kuat. Kalau ingkar janji menunjukkan iman bermasalah. Nanti banyak sekali, ya. Termasuk nanti tentang lisan, tentang mata sampai ke ujung kaki, termasuk ibadah ritual. Nah, ini dalam pencarian ilmu pun iman disebutkan dulu untuk menunjukkan bahwa pemilik iman sejati itu punya arah dalam belajar. Nggak setiap tempat bisa dikunjungi, nggak setiap tempat bisa dikunjungi untuk belajar, nggak setiap tempat jadi tempat untuk belajar, untuk mendapatkan pengetahuan. Tidak, iman dia akan menuntun. Kalau kita datang ke tempat yang salah, justru bertentangan dengan nilai keilmuan itu, yang tidak menguatkan ruh dan tidak menguatkan fisik, berarti ada yang salah di tempat itu. Itu bukan ciri khas orang beriman. Nggak boleh ada di situ, mesti bergeser. Ya, apa tempatnya? Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ini dia. Jika dikatakan kepadamu luaskan, kalau dalam offline itu makna luaskan itu bagi space. Ya, kalau yang sekarang makna fasaha itu bisa berarti share. Ya, share. Kalau Anda dapatkan tempat yang benar, yang baik begini, share supaya dapat pahala lebih. Ya, jangan cuma like dan komen gitu. Share, ya, share, viralkan dan sebagainya supaya orang lain mendapatkan kesempatan serupa dan Anda dapat pahala. Ya, betapa banyak sekarang ibadah itu menjadi mudah, ya, dengan membuat status ibadah dapat pahala dari situ. Alih-alih menulis yang tidak jelas, bikinlah satu hari satu hadis, ya, satu hari satu ayat, satu hari info kajian. Kalau ada orang datang, Anda nggak sempat datang karena uzur tertentu, itu masih dapat pahalanya. Hadisnya jelas, man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang memfasilitasi menunjukkan pada kebaikan lantas dikerjakan oleh orang lain dan dia punya keterbatasan untuk mengerjakannya, dia dapat pahala dari orang mengerjakan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, sekarang ruangnya banyak sekali kita manfaatkan untuk pahala. Nah, cuma apa yang kita share itu? Majalis. Majalis ini jamak dari kata majlis. Karena itu kita sering dengar kan, majlis ilmu, majlis ta'lim. Pernah dengar kan? Tapi persoalannya, apakah setiap tempat yang kita sebut majlis itu benar-benar majlis? Majlis ilmu benar nggak majlis ilmu? Majlis ta'lim benar nggak majlis ta'lim? Ya, kita harus tahu dulu apa itu majlis. Majlis ini asalnya dari kata jalasa. 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 Bacanya pakai bahasa Arab ya, jangan pakai bahasa Inggris, jealous gitu. Jalasa, ya. Jalasa. Apa artinya jalasa? Orang akan berkata duduk. Ya, padahal asal kata jalasa itu bukan duduk. Ya, duduk itu punya dua pendekatan arti, ya, dan diksi di dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam bahasa Arab standar itu ada dua kata yang mewakili makna duduk. Satu jalasa, dua qa'ada. Qa'ada. Jalasa yajlisu, kan? Jalasa yajlisu, qa'ada yaq'udu. Ini julusan, ini qu'udan. Ya, ini nanti sifatnya nanti atau masdarnya disebut dengan qu'ud, yang ini disebut dengan julus. Asalnya itu bukan duduk. Jalasa itu berpindah keadaan dari posisi rendah ke posisi tinggi. Jadi kalau saya misalnya duduk di karpet, kemudian saya akan pindah ke kursi yang lebih tinggi, itu orang Arab menyebutnya dengan jalasa. Kata perintahnya ijlis. Orang Arab mengatakan faddal ijlis, silahkan duduk. Artinya duduknya di mana? Di tempat yang tinggi, bukan yang rendah. Ya. Tapi kalau kita merubah keadaan kita dari posisi tinggi ke rendah, misal saya berdiri nih, saya ingin duduk dari posisi tinggi ke posisi rendah, atau dari kursi pindah ke karpet misalnya kan, nah itu disebutnya qa'ada. Qa'ada. Kan sifatnya disebut qu'ud. Makanya orang yang sholatnya nggak bisa dia berdiri, kemudian dia duduk, itu qu'udan namanya. Karena pindah dari posisi tinggi ke posisi rendah. Ya, misal Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman, ya, qiyam berdiri, wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau nggak bisa sambil berdiri gitu kan, maka silahkan duduk. Itu berpindah namanya. Tempatnya dari berdiri ke duduk itu, ya, dari posisi tinggi maksudnya ke tempat dia lebih rendah lagi, ya, pekerjaannya disebut qa'ada, tempatnya disebut dengan maq'ad namanya. Maq'ad. Ya, makanya ada orang namanya taqa'ud, telah pensiun, telah selesai, karena yang tadinya aktif selesai gitu kan. Sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang turun. Ini maq'ad dari kata qa'ada.
Jalasa yang memindahkan kita dari posisi rendah ke posisi tinggi, kan? Kalau duduk pun posisi tinggi, ya, kemudian terhormat lebih baik, tempatnya disebut dengan majlis. Jadi kenapa tempat menuntut ilmu itu disebut dengan majlis? Untuk memberikan kesan, isyarat kepada kita bahwa kalau kita ingin mencari tempat belajar, tempat mendapatkan pengetahuan, maka carilah tempat yang bisa mengangkat kedudukan kita menjadi lebih terhormat. Bukan sekedar kita datangi tempat biasa yang bahkan merendahkan kehormatan kita. Apalagi tidak memenuhi kebutuhan roh atau tidak memenuhi kebutuhan fisik. Ya kan, ilmu itu fungsinya tadi mengikat informasi itu, membimbing fisik untuk beraktivitas, membimbing roh untuk mendapatkan kebutuhan ibadahnya dengan benar. Ya, lalu kita datang ke tempat yang tidak memenuhi itu, bukan majlis namanya. Ya, Anda belajar ke tempat yang hanya menghadirkan tawa, ria, tidak ada isinya, atau menangis kemudian meratapi sesuatu yang tidak ada esensinya, atau bahkan ke tempat yang memalingkan kita dari kebutuhan roh. Alih-alih kita mendapatkan informasi, malah kita bergeser dari keyakinan kita. Ya, Anda datang ke tempat misalnya yang mengajarkan itu sholat tuh nggak ada dalam Al-Quran, ya kan? Misal, ya jadi malah kita bingung sendiri. Ya, syahadat itu bukan bahasa iman misalnya, itu bukan majlis namanya. Jadi kalau kita mengaji atau belajar ke tempat disebut majlis ilmu, tapi di tempat itu justru banyak kalimat-kalimat yang justru menjadikan kita ragu dengan keimanan kita sendiri. Bergeser dari pemahaman mainstream misalnya, ya, memalingkan makna-makna dari tempat yang berbeda. Kita tahu qul huwallahu ahad, tiba-tiba datang ke situ ngaji, ada yang mengatakan gelarnya tinggi, entah doktorkah, profesorkah, atau kiaikah dan sebagainya, lalu mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda, kan bertentangan dengan kebutuhan roh. Itu bukan majlis namanya, bukan majlis, ya. Karena itu ketika Allah sampaikan kalimatnya menjadi majlis, jamaknya majalis, ini mesti tempat itu mengangkat kita kepada keadaan terhormat. Apa yang diangkat itu? Allah jelaskan langsung supaya kita tidak menduga. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pertama yang bisa mengangkat iman kita, menjadikan iman menjadi naik. Tanda iman naik itu apa? Amal saleh, taat. Amal saleh. Karena itu kata amal soleh senantiasa bersanding umumnya di Al-Quran dengan kata iman. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Kunci surga iman amal soleh, Al-Baqarah ayat 25. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi ciri iman itu munculnya taat, munculnya amal soleh. Makanya kata Nabi di hadis Al-Bukhari itu, al-imanu yazidu wa yantaqisu, yazidu bit ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Iman itu akan selalu berada, naik dan turun. Dia akan naik dengan ketaatan. Makanya ketika Anda datang ke majlis ilmu, cari tempat-tempat yang membuat Anda semakin mendekat kepada Allah, membuat Anda lebih taat, senang meningkatkan ibadah, senang tahajud, kan? Senang dekat dengan Al-Quran, kan? Membimbing Anda pada ketaatan, kebaikan, membimbing kita untuk berinteraksi sosial yang baik, yang mulia. Harus seimbang. Ya, jangan sampai terjadi begini, ritualnya bagus, tapi hubungan sosialnya bermasalah. Ini pun bukan majlis. Bukan majlis, ingat. Ini di hadis Al-Bukhari nanti, riwayat sahabat Abu Hurairah. Karena nanti ada orang mendatangi majlis, kata Nabi, mengaku umat saya tapi bangkrut. Kenapa? Karena dia concern pada yang ini saja nih. Kalau dilihat ritualnya kelihatan bagus. Ya, sholatnya jadi naik, rajin, puasanya jadi rajin, baca Qur'annya bagus, dalilnya macam-macam, mulai dihafalkan dan sebagainya. Tapi dia gagal di sini. Ya, atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut? Qulna ya Rasulullah, ya Rasulullah, kata para sahabat itu, yang kami pahami orang bangkrut itu malah dirhamalahu wala mata'. Orang yang sudah nggak ada aset sedikit pun, ya, nggak ada asetnya dan sudah tidak punya uang sedikit pun. Uang yang sudah nggak ada, aset nggak ada. Kata Nabi, al-muflisu min ummati, ya kan? Bukan itu yang saya maksudkan. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku itu. Nabi tidak menyebut umatnya Isa, umatnya Musa, tapi mengkhususkan di situ ada orang mengaku umatnya Nabi, ya. Dia beriman, dia berusaha beramal soleh gitu kan, tapi ternyata amal solehnya tidak mendukung dia untuk mendapatkan rahmat Allah secara cepat, ya, karena ternyata melakukan tindakan lain yang menggugurkan amal soleh itu. Ya, apa tindakannya? Al-muflisu min ummati yati yaumal qiyamati bisolatin. Ternyata di dunianya ini rajin, misalnya salat, ya, wa zakatin, rajin juga zakat, wa siyamin, kelihatan rajin puasa, tapi sayang, wa yati qad syatama hadza, senang mencela juga, wa qadzafa hadza, menuduh juga, wa akala mala hadza, makan yang haram, wa daraba hadza, senangnya berselisih, puncaknya wasafa kadama hadza, menumpahkan darah. Datang ke majlis, diajak-ajak untuk ngebom ini, nembak itu bukan majlis namanya. Kata Nabi, bahaya. Ya, ada ukuran dan standarnya, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba bawa tembak, menegakkan syariat, langsung jihad, langsung syahid. Tidak, ada ukuran, itu bukan majlis. Hati-hati ya, hati-hati.
Ya, itu Nabi sudah menyampaikan jauh-jauh hari. Ada yang orang-orang didesain sedemikian rupa seakan-akan membawa syiar agama, padahal di situ ada hal yang bisa menjatuhkan, meruntuhkan nilai agama. Ya, mencela. Kok bisa Anda datang ke majelis taklim, setelah itu kok pandai mencela? Bukan pintar ngaji, tapi pintar mencela orang. Pintar menuduh orang gitu kan, memperbaiki diri aja belum sempurna, kok sekarang kita menilai orang lain yang sebetulnya belum kita ketahui juga. Ini masalah juga. Nanti di akhiratnya akan ditimbang begini, ya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Nanti yang baik-baik salatnya diambil, nanti ditutupkan kepada dosa celaannya. Ini salat mencela, ambil pahala salatnya, tutup celaannya, transfer ke orang lain yang dicelanya. Demikian seterusnya. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis di kebaikannya tersisa buruknya, maka diambil keburukan orang yang pernah dicela itu misalnya ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, maka dia terpaksa dibersihkan dulu di neraka. Nah, ini kaitan dengan iman. Dan ini turunannya. Yang kedua, mengangkat pengetahuan, nambah wawasan. Jadi paham kita. Oh ini loh, saya ngaji tuh tahu bahasan fikih sholat, jadi makin mengerti. Oh cara sholat begini, dasarnya ini, maknanya begini. Kalau ucapan Allahu Akbar itu artinya begini, pemahamannya begini, penyertaan dalam hatinya seperti ini, praktek hidupnya begini. Itulah majlis. Ya, itulah majlis. Karena itu, untuk mendapatkan ini semua, kan? Mendapatkan ini semua, maka kita bertanya lagi, ya Allah, bagaimana kualifikasi orang-orang yang bisa menuntun kami untuk mendapati ini semua? Ya, maka turunlah kemudian Quran surah ke-9 ayat 122. Ini kalau kita ikuti ayat ini, itu Masya Allah status belajarnya itu naik menjadi jihad fi sabilillah. Yang kalau wafat statusnya langsung syahid. Karena ayat ini diturunkan, itu setara dengan panggilan jihad fisik. Jadi Masya Allah waktu itu karena di era kenabian Rasulullah SAW itu eranya masih era perjuangan ya. Bahkan suasana dunia pun globalnya seperti itu. Jadi di dunia itu masih beberapa tempat senang ekspansi, senang ini, senang itu. Sehingga Nabi pun mesti menyiapkan satu pasukan militer untuk mempertahankan. Ya, untuk mempertahankan. Jadi jihad itu bukan menyerang sembarangan, tidak. Jadi mempertahankan izzah, mempertahankan kehormatan, mempertahankan iman, mempertahankan kedaulatan dan sebagainya, itu panggilan kita. Dan itu juga umum ya dalam aspek standar kehidupan. Jadi hukum-hukum universal juga. Nah itu semangatnya luar biasa. Kalau ada panggilan jihad semua bisa bergerak. Bahkan orang baru pulang bisnis ya, ketemu kemudian istrinya, baru mandi, baru ngobrol, tiba-tiba ada panggilan untuk jihad, itu bisa bergerak. Nah, karena itu kemudian Allah turunkan satu ayat. Nah, ini ayat luar biasa. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Tolong di-highlight di sini ya. Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini senafas dengan jihad secara fisik. Jadi ada jihad fisik, ada jihad ilmu. Jadi kalau kita kerjakan yang ayat ini itu sama nilainya dengan jihad fisabilillah. Kalau wafat kita sedang belajar mengamalkan ayat ini, ibu sedang ikut ta'lim majlis ilmu, mengamalkan isi ayat ini, wafat di situ, itu syahid statusnya. Itu syahid. Syahidul akhirah duna dunia. Ya, nilai akhiratnya syahid. Walaupun dimakamkan tetap seperti biasa, tapi statusnya syahid. Jadi syahid itu nanti ada 3. Syahidul dunya wal akhirah, syahidul akhirah duna dunya, syahidul dunya dunal akhirah. Syahid akhirat dan dunia itu yang seperti di aksi militer, perjuangan fisik. Syahid akhirat tanpa dunia itu banyak. Yang tertingginya adalah thalabul ilmi, kan? Dan yang ketiga adalah syahid dunia tanpa akhirat. Di dunia diduga syahid padahal nggak dapat hukum syahid dari Allah di akhirat. Seperti orang yang berjuang karena riya kemudian meninggal dunia, kan? Nah, saya teruskan ke sini. Maka hendaklah ada di antara sekian orang beriman itu. Nggak harus banyak. Perwakilan-perwakilan, karena kan yang berjuang dulu ada suku A, suku B gitu kan, dari kampung A, kampung B, jangan semua berangkat. Kata Allah itu mesti ada 1-2 dari mereka yang berkualitas kirim untuk belajar. Ya, ada yang masuk pesantren, masuk macam-macam. Untuk apa? Lihat tafaqahu fiddin, untuk belajar memahami tuntunan dari agamanya, syariatnya, ad-din. Baik, dan itu menggunakan kata tafaqquh. Fokus ya. Kata tafaqquh dari kata fikih. Fikih. Nah, orang yang fikih namanya faqih. Ya, jadi kalau kita mau mencari sosok-sosok yang mampu mengajarkan kepada kita pengetahuan dengan mengangkat iman dan ilmu sekaligus, cari yang faqih. Siapa faqih ini? Faqih itu ada dikatakan faqaha, yang paham, mengerti. Jadi kalau kita ingin mencari sosok guru untuk belajar, cari betul yang kualifikasinya bisa memahami dan mengerti, menguasai materi yang akan diajarkan. Kalau bahasa sekarang spesialisasi. Ibu belajar tauhid, cari ke guru yang mengerti, paham tentang tauhid. Belajar fikih, cari ke guru fikih.
Yang sudah tahu background fikihnya, ada dasarnya, belajar, pakar di bidangnya. Itu kan kata Imam An-Nawawi begitu. Imam An-Nawawi punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dasar-dasar ilmu. Ya, apa di antaranya? Kita harus mencari ilmu itu dari pakarnya. Ya, kalau di hadis itu dari sanad, yang punya bersanad, pakarnya. Jangan sampai ngaji, mohon maaf ya, kita mau bahas masalah fikih misalnya, ya, ke orang yang tidak punya kemampuan, nggak punya otoritas di bidang fikih, yang akan nyambung. Ya, masa yang pakarnya sirah ngajarin fikih, yang nggak nyambung, kecuali punya background di situ, fikihnya ada. Dia belajar fikih juga, sirah juga, ya itu bakal nyambung. Ya, nah, sekarang dia belajarnya misalnya jurusan bahasa, bahasanya naqdul adabi, kritik budaya, gitu kan? Kritik sastra budaya, komentarnya masalah tauhid, kan nggak nyambung, gitu. Ya, nggak ada bekal di dalamnya, nggak ada pendalaman, nggak ada hadisnya. Kecuali kalau itu belajar, hadis belajar, Quran belajar, silahkan. Nah, ini nggak ada background, nggak ada apa, yang digunakan logika saja. Itu yang ramai-ramai kemudian menyebar. Itu kan background pembelajarannya itu naqdul adabi, fakultas adab, gitu kan? Fakultas adab, jurusannya naqdul adabi, kritik budaya. Makanya pendekatannya logika, tidak menggunakan pendekatan dalil. Kenapa? Karena nggak ada basic informasinya. Jadi persoalan. Karena itu yang didapatkan nanti bias, keluar dari pakemnya, keluar dari pengertian yang kokoh. Nah, di sini kemudian pertama menunjuk kepada orangnya, kalau mencari guru, cari guru yang punya kapasitas di bidangnya. Ya, kalau ibu nanti di majelis ta'lim ini ingin punya kajian tafsir, cari orang ngerti tafsir. Ya, jangan semua dia harus jadi mengajar semuanya, tidak, nggak boleh. Nah, problemnya di kita ini semua disebut ustadz. Ada baru pulang dari Timur Tengah, ustadz semua. Ada kawan saya baru pulang dari Timur Tengah, jurusannya pertanian, diminta ngajar tafsir. Bayangkan, kawan saya dari Saudi, dari Jeddah pulang, jurusan pertanian, ngajar tafsir. Oleh Syekh Hadi, wallah itu labinnya mujtama'ah dari udaris tafsir. Tafsir saya ketawa, tafsir apa? Tafsir kurma, kata beliau itu. Gitu kan? Jadi nggak nyambung gitu. Ya, nggak semua kita lihat ini Libya, Madinah, Tunis, ngajar semua. Tidak, nggak semua materi kita berikan. Harus cari dulu nih. Pakar bidang apa? Pakar bidang apa? Ya, kamulat ahliyatuhu, kata Imam Nawawi, itu yang sempurna kepakarannya. Nah, itu bidangnya. Nanti kalau kita sudah temukan yang seperti itu, baru cara kita belajarnya pun menerapkan fikihnya juga. Tafaqquh, ya, taknya menunjukkan kesungguhan di ilmu sharaf, di antara maknanya keseriusan, kesungguhan. Jadi kalau sudah menemukan guru seperti itu, harus fokus, Bu. Jangan sampai belajar sambil tiduran. Gurunya sudah semangat-semangat, muridnya tiduran, gitu. Apalagi online semacam ini. Ya, gurunya sudah berjam-jam berbicara, Anda senang sambil lihat, minum teh, minum kopi, nggak masuk, nggak nyatet, nggak ini, itu, nggak masuk, sayang. Kapan lagi cari yang begini? Ya, kita sampai pergi keluar, di luar pun belum dapat, kita jalan kaki lagi, cari lagi, ketemu syekhnya belum tentu mau ngajar. Ya, ada kawan tuh waktu talaqi Quran itu, Masya Allah, baru datang baca ta'awudz suruh pulang. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hasbuk ya bunai, faddal irji' ghadan ta'ti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup anakku, cukup dulu. Pulang sekarang, besok datang lagi. Bayangkan 20 kilo datang, nyampe situ baca ta'awudz suruh pulang. Anda dari BSD datang ke Bekasi, ketemu saya baca ta'awudz, sudah Bu, pulang ya. Besok sini lagi. Datang lagi enggak? Ada fikihnya. Tapi kalau kita nggak tahu fikih, kita akan mengatakan, wah ini Ustaz capek ah. Nggak benar nih. Padahal di Quran itu pasti Syekh akan minta baca dulu, seperti belajar TOEFL untuk ngukur kurangnya di mana. Ya, makhrajnya kah, sifatnya sudah ketahuan nih, Syekh udah tahu, besoknya baru dikasih metode. Itulah faqih, ya kan? Itulah alim, orang yang benar, yang paham ilmu dan sebagainya. Maka kita serius. Kemudian ada tasdid sebelum huruf akhir, tafaqquh. Ya, di qafnya itu ada tasdid. Tasdid itu seakar dengan kata syiddah. Sesuatu yang nggak mudah, double, butuh semangat 2 kali lipat. Karena itu setiap yang bertasydid dibacanya double. Awal, ya, harrama, halala. Itu kalau kita ambil maknanya, belajar ilmu itu mesti 2 kali lipat semangatnya. Kalau menemukan guru yang bagus, kejar. Ya, tunggu jadwalnya kapan, kita sesuaikan. Jangan maksa ikutkan ke kita. Ya, usahakan. Kadang-kadang sudah maksa, nuntut gitu. Nah, ini kan repot. Ya, semua kan punya hak, punya keadaan. Imam Syafi'i itu datang ke Madinah untuk belajar ke Imam Malik. Ya, diminta oleh ibunya, berangkat. Cuma kalau bahasa kita, majlis dibuka hari Rabu, datang hari Selasa, kecepatan sehari, nunggu depan pintu sampai dibuka besoknya. Jadi ini gambaran secara umumnya, kalau kita dapatkan dari situ, dapat ilmu nanti. Ilmu ini kalau sudah hadir dalam diri kita, maka kata Al-Quran, waliyunziru qaumahum, bawa untuk di-share kembali. Ah, ini yang jadi pahala. Di-share oleh kita, ini pahamnya begini, paham begitu. Kalau yang tidak jelas, gak usah di-share. Ya, diikutin aja nggak boleh, apalagi di-share. Ya, yang nggak jelas tuh nggak boleh, didiamin aja, tinggalkan sampai dia mengerti bahwa dia itu salah. Kalau pernah subscribe, unsubscribe langsung.
Itu pengamalan Al-Quran. Ya, itu ada di Quran surah keempat, An-Nisa, surah ibu-ibu. An-Nisa, ayat 140 di mushaf standar paling kiri sebelah bawah, di pojok bawah. Ya. Wa qad nazzala, saya sebagai penutup juga ya, karena sudah habis waktu penjabarannya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Dan telah tetap ketentuan pakai qad, harfu tahqiq, taukid wa tahqiq, sesuatu yang jelas, tegas, dan menjamin sesuatu, ya. Jadi kalau sudah ada qad itu udah nggak usah nawar, Kalau nawar itu bermasalah imannya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan, ditegaskan oleh Allah, dijamin kebenarannya di dalam Alkitab. Kitab di sini Al-Qur'an. Ya, kalau disebutkan Alkitab disebutkan 255 kali dalam Al-Qur'an, itu menunjuk susunan yang sempurna. Bacaannya dinamakan dengan Al-Qur'an, pengingatnya disebut dengan zikir, petunjuknya disebut dengan huda, namanya banyak, ya kan? Nah, kalau disebut kitab namanya sesuatu yang sempurna, susunannya nggak ada cacat, nggak ada aibnya. Dzalikal kitab, kitab ini yang mulia, sempurna susunan dari awal sampai akhir. Allah mengatakan dengan kesempurnaan kitab yang aku turunkan, gitu kan? Nggak ada cacatnya, sempurna hukumnya, telah tetap di dalamnya. An idza sami'tum ayatillah, ada aturan kalau Anda mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari, keluar dari pakemnya. Tidak jelas qul huwallahu ahad, masih ditafsirkan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda dan sebagainya. Atau makna la ilaha illallah itu bukan menuhankan Allah, maknanya begini, maknanya begitu. Itu kan jelas ayatnya, kenapa digeserkan lagi? Ulama nggak beda pendapat, Nabi menyampaikan, sahabat mengikuti, ulama menjelaskan. Rasul, Nabi, ulama, tabi'in, sahabat nggak ada beda pendapat. Anda Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, beda sendiri. Masa yang salahnya Nabi? Masa yang salah hadisnya? Kalau pemahamannya yang keliru, jangan disalahkan hadisnya. Kalau pecinya yang salah, jangan dipotong kepalanya. Cari peci yang sesuai ukurannya. Ya, jadi kembali kepada yang tadi, kalau kita dengarkan ada yang menyimpang dari ayat-ayat atau yustahza'u biha, mengolok-olok. Masya Allah, ada orang akhwat mulai pakai jilbab, ada yang pakai cadar, pakai macam-macam, mulai diolok-olok misalnya. Ada yang ikhwan dekat dengan Quran, mulai mengaji, pengen tahajud, mulai diolok-olok misalnya. Ya, diolok-oloknya bukan biasa canda-canda dalam taklim, karena ayat ini ayat tentang penjabaran. Ada yang mengajar dengan mengolok-olok orang lain. Ini kalau disebutkan begini pasti akan kejadian. Kalau nggak disebutkan langsung siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya itu potensial terjadi di setiap masa dengan tokoh yang berbeda. Ya, bahkan kata Al-Quran, kata-katanya bisa sangat menarik. Kalimatnya itu cantik sekali, retorikanya bagus. Itu di Al-Baqarah, Quran surah 2 ayat 204. Quran surah 2 ayat 204, paling kiri sebelah atas di mushaf standar, ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Anda akan dapati di antara sekian manusia yang kalau bicara kalimatnya bagus, kata-katanya menarik, ya, retorikanya bagus, logikanya seakan benar padahal rapuh. Kadang-kadang bawa-bawa ayat dipotong-potong, bawa nama Allah, cuma dipotong, nggak sempurna ayatnya. Bawa sini hadisnya juga yang tidak otoritatif. Hadis yang nggak jelas sanadnya, nggak ada perawinya, rawi nggak diketahui, dibawa ditampilkan kepada kita, ya, seakan-akan seperti benar, lalu disupport dengan gelar-gelar, jadi seakan-akan punya otoritas, padahal nggak punya pengetahuan, Bu. Jangan silau ya dengan gelar-gelar yang tinggi, kalau bukan di bidangnya nggak usah silau, ya, nggak usah silau, ya, yang seperti itu kata Al-Quran, fala taq'udu ma'ahum, jangan sertai majlis yang begitu, itu bukan majlis. Jadi kalau ceramah di YouTube nggak usah dilihat, kalau subscribe, unsubscribe, tinggalkan yang seperti itu. Kalau ada buku nggak usah dibaca karya yang bersangkutan, tinggalkan aja. Ya, nanti ketika ditinggalkan tujuannya apa? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar bahwa itu keliru dan dia berpindah pada kalam yang benar. Indah Islam itu. Nggak ada di situ ayatnya cela dia, olok-olok dia, hina dia, nggak ada. Karena Al-Quran tidak mengajarkan menghina seseorang, mencela seseorang. Saya pun selalu mengatakan yang kita perbaiki adalah cara berpikir dan perbuatan, bukan orangnya. Fir'aun Fir'aunnya nggak pernah disebut nama orangnya, ya, tapi perbuatannya itu yang diperbaiki, ya. Kemudian apa yang lanjutannya? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Kalau Anda fasilitasi, Anda undang, suruh ngisi kajian, suruh menjelaskan, lama-lama nanti ada yang terpengaruh. Sama juga pikirannya, maka muncul penyakit dalam jiwa, munculnya nifak, orangnya munafik. Kalau sudah munafik, nggak taubat, meninggal, itu lebih dulu masuk neraka jahanam dibandingkan dengan orang kafir. Itu tempat terdalam itu untuk orang munafik. Ya, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Yang masuk duluan itu orang munafik dulu. Ya, itu lebih tinggi siksaannya. Kenapa? Karena orang kafir jelas gak ada iman. Ini orang munafik ngaku beriman, tapi mencela agama. Bahkan mencela agama sendiri di tempat agama orang lain, kan bermasalah gitu.
Ya, itu kalau nggak taubat fiddarkil asfali minan nar. Kan ayat lanjutannya itu fiddarkil innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Di tempat yang terdalam dari neraka. Itu yang paling bahaya dan kita mendoakan supaya tidak terjadi demikian. Kan? Kalau masih hidup kita doakan, jangan ada kesan kita kemudian langsung oh siap ya, itu ya, rasakan. Tidak, nggak boleh begitu. Sepanjang hidup masih punya hak untuk dapat hidayah. Fir'aun pun kan Fir'aun yang aku Tuhan, ana rabbukumul a'la, hobi bunuh orang, Al-Baqarah 49, masih diberi kesempatan untuk taubat dan diberikan dakwah dengan kalimat yang lembut. Maka kita pun harus mulai adil dengan mendoakan. Mudah-mudahan dengan sujud kita di malam hari mendoakan ada sentuhan pada jiwanya, sempat bertaubat. Alhamdulillah. Setelah itu jadi bagian dari saudara-saudara kita, saudari kita, dan nikmat kan. Lebih senang kita mendapati orang-orang yang baik, soleh dibandingkan mendapat satu musuh dalam kehidupan. Ya, cukup setan yang musuh, nggak usah tambah lagi. Capek, setan aja udah susah gitu kan. Terus mau tambah lagi yang lain, jadi capek dalam kehidupan. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ilmu itu penting, datangi majlis ilmu yang benar-benar majlis yang mengangkat keimanan kita, mendekatkan diri kita dengan Allah, kemudian menambah pengetahuan kita dengan cara yang benar, dengan cara yang objektif. Cari orang-orang yang pakar di bidangnya, jauhi yang menyimpang, jangan libatkan pada celaan-celaan, jangan libatkan pada pertentangan. Jangan masuk kepada nuansa-nuansa yang justru mengurangi pahala kita dan mengurangi kadar keilmuan kita. Apapun profesi kita silahkan. Mau ada yang dokter kah, mau ada yang pejabat, birokrat, diplomat dan sebagainya. Semua saling mendoakan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kesatuan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.